Kita beralih ke informasi ragam budaya. Saudara, salah satu warisan budaya dunia di Bali yaitu subak ternyata memiliki sedikit kemiripan dengan warisan budaya dunia milik daerah istimewa Yogyakarta, yakni Sumbu Filosofi Jogja. Kemiripan tersebut terletak pada unsur filosofi seperti yang dilaporkan reporter TVRI Jogja Herdian Giri dari Gianyar, Bali. Berikut ini. Sistem pengairan pertanian di Bali Subak ditetapkan menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO jauh lebih dulu dibandingkan Sumbu Filosofi Jogja, yakni pada 29 Juni 2012 dalam sidang penetapan di Rusia. Sedangkan Sumbu Filosofi Jogja pada 18 September 2023 di Arab Saudi. Subak menjadi organisasi sosial dan keagamaan yang mengatur pengelolaan air sawah secara adil dan harmonis sejak abad ke-10. Kata subak mengacu kepada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, mempunyai pengaturan tersendiri dan asosiasi demokratis dari para petani dalam mengatur penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Sementara, lahan yang dipunyai warga di Subak merupakan lahan turun-temurun yang diwariskan dari leluhur dan tidak pernah dijual. Kalau Subak di sini masih kental di sini. Istilah warisan cecadu namanya. Kalau di sini Subak kami tidak berani, jarang orang menjual. Jual beli tanah tidak berani. Karena kalau menjual tanah warisan kita, otomatis hanya 1 tahun udah habis. Ini masih kental di sini. Kalau subak yang lain, kalau padi-padi sudah kuning ini udah dipajak. Kalau di sini tidak berani dia. Tidak ada pajak sistem beli di sawah itu tidak berani dia. Tidak boleh. Jadi hasil panen itu juga untuk petani. Untuk petani, dan kalau lebih dia dijual setelah di rumah. Tidak berani dia jual di sawah. Itu ada. Luas lanskap Subak sekitar 21.000 hektar yang terdiri dari 5 klaster, yakni Danau Batur lebih dari 1.800 hektar, Pura Ulun Danu Batur 32,50 hektar, Das Pakerisan sekitar 717 hektar, lanskap Subak Catur Angga Batu Karu hampir 20.000 hektar, dan Pura Taman Ayun 58,20 hektar. Meski memiliki wujud berupa persawahan dengan sistem irigasinya, dalam pandangan masyarakat Bali, Subak memiliki nilai filosofi yang juga menjadi nilai dalam penetapan UNESCO. Subak adalah cerminan langsung dari filosofi dalam agama Hindu Trihita Karana atau 3 penyebab kebaikan, yaitu harmonisasi antara individu dengan alam semangat atau parahyangan, dunia manusia atau pawongan, dan alam atau palemahan. Sampai sekarang pun hubungan sinergitas antara hulu dan hilir terkait dengan air untuk Subak itu masih berjalan, di mana masyarakat desa yang ada di hilir tetap memberikan hasil bumi panennya kepada masyarakat yang ada di hulu. Karena mereka menganggap hululah yang memberikan air kepada mereka sehingga kehidupan mereka bisa jalan. Jadi secara adat ini akan terus jalan, secara masyarakat ini akan terus berjalan karena memang sudah ada di dalam kehidupan sehari-hari mereka, hubungannya dengan agama dan adat. Nilai filosofi di Subak Bali juga terdapat pada Sumbu Filosofi Jogja. Meski yang diajukan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ke UNESCO untuk Sumbu Filosofi Jogja adalah nilai filosofinya, namun tetap terdapat wujud sebagai penanda, yaitu mulai dari Tugu Palputih Kota Yogyakarta hingga Panggung Krapyak Bantul. Jadi filosofi penandanya benda apa? Ada mulai dari Tugu Palputih sampai Panggung Krapyak, itu kan benda-benda. Lalu apa yang kita dapatkan? Maka ada sirkulasi kehidupan manusia dari lahir sampai ke kembali lagi ke yang melahirkan manusia. Maka harus kita jaga. Dijaga itu seperti apa? Ada 5 hal tadi itu. Jangan sampai tekanan-tekanan bangunan mengganggu penetapan itu. Selain kesamaan, Subak Bali dan Sumbu Filosofi Jogja juga memiliki korelasi dalam hal masalah pelestarian untuk menjaga status warisan budaya dunia.
Masalah terbesar dari pelestarian subak yakni menjaga keutuhan wujud subak yang luasnya puluhan ribu hektar atau mencegah alih fungsi lahan. Regenerasi petani juga menjadi satu dari sekian permasalahan subak Bali. Report dari UNESCO 2 tahun terakhir itu udah merah. Ada beberapa yang merah terutama terkait dengan konservasi lahan. Jadi memang kalau potensi itu dihilangkan dari warisan dunia tetap ada gitu. Tapi kan langkahnya waktunya akan cukup panjang karena harus monitoring dan lain-lain. Banyak langkah. Ada satu poin dari report dari UNESCO yang harus kita laporkan di akhir tahun ini. Apakah kearifan lokal dan aturan adat yang ada di Bali memberikan sumbangsi atau menjadi pertimbangan dalam segala perkembangan yang ada di kawasan Subak? Jadi awik-awik atau peraturan salah satu yang ada di desa adat bisa memberikan pertimbangan terhadap kebijakan dari pembangunan di daerah. Masalah pelestarian subak dari segi mempertahankan wujudnya juga memiliki kesamaan dengan rekomendasi UNESCO saat menetapkan Sumbu Filosofi Jogja menjadi warisan budaya dunia. Dari 7 rekomendasi UNESCO, setidaknya terdapat 2 rekomendasi yang memiliki korelasi. Kedua rekomendasi itu adalah melanjutkan penerapan proses relokasi sukarela permukiman informal di dalam kawasan Beteng Keraton dengan memastikan hak dan kebutuhan masyarakat tetap terlindungi. Jadi datang ke Sumbu Filosofi itu tidak melihat, tapi harus bisa menikmati. Nek lo, tunggu tekan panggung kerapnya, melaku 2 jam seramu juragan apa tuh ingin dari warisan dunia. Gitu? Nah kalau kita menikmati beda. Sebenarnya itu ya, kemudian laundry laku, hotel laku, mau redon mau bukan redon laku, ya kan? Terus turis jahit laku, transport laku, seterusnya kan rentetan banyak. Kuliner, satu kuliner menghidupi berapa orang? Seterusnya. Kemudian pentas-pentas tradisional juga muncul. Itu yang diharapkan begitu. Sehingga yang berikut yang dijual apa? Bukan harga tapi value. Kalau value apa yang dijual? Brand. Rekomendasi lain yang memiliki korelasi antara Subak Bali dengan Sumbu Filosofi Jogja adalah mempertahankan moratorium pembangunan hotel dan memastikan pelaksanaannya di zona penyangga sembari menyelesaikan kajian daya dukung dan membuat peraturan khusus secara permanen akan mencegah pembangunan gedung-gedung tinggi. Demikian Herdian Giri, TVRI Yogyakarta, melaporkan dari Gianyar, Bali.